Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Belum semuanya sekali lagi dengan hati yang bersyukur bersuka cita. Shalom. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau bawa syukur kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari setiap kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi setiap kami. Kami ada Tuhan sore hari di tempat ini, sungguh kami akui Tuhan bukan karena kuat gagah hebat kami, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka sore hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan bukan menjadi ibadah rutinitas. Tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana nama-Mu ditinggikan, diagung-agungkan dan disebut-sebut. Di sanalah berkat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan, dicurahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir. You are omnipresent. Engkau hadir melampaui segala waktu. Engkau hadir Tuhan melampaui setiap akal pikiran manusia. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan. Kehadiran-Mu Tuhan yang memberikan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Setiap kami juga yang ambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir juga Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang mengurapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang bagi Yesus Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh-sungguh lagi dengan iman kita katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin sebagai iman kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas nyata di dalam tempat ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Baik semua Tuhan, saya nampak berdiri kita mau datang menyembah Tuhan di sore hari. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Sekali katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari bawa sembah syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan kemenangan-Mu terjadi pagi ini Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi cuma Tuhan katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Ku kan setia melayani seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku. Lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku
setiap seruan Tuhan menjelang sore hari. Haleluya. Di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita lebih dahsyat. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jadi sembah kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang bertata di tempat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan, mengekspresikan sukacita yang daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami sungguh hanya menyenangkan hatimu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Dengan iman kita katakan amin. Jika tidak mau datang, yuk salam kanan kirinya minimal 3 orang. Berikan salaman semua mas, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yuk, sekali lagi katakan para-para. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan termaskuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab Tuhan, kita beri tepuk tangan sama bagi Yesus Tuhan. Hatiku percaya,
namun kasih setiamu bersama-sama disuruh lagi. Katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun pasti setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat di kepala. Sekali lagi yuk tos kanan kirinya, jangan jaring-jaring, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita mainkan pujiannya, bersyukurlah pada Tuhan. Sekali lagi yuk. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yang bersuka cita dan bersyukur akan kebaikan Tuhan, mari kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Dia. Oh, 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 oh. Haleluya. Bersama-sama ini supaya nanti bawa tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur
Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali sebagai bersyukur Tuhan. Semuanya udah keringatan? Haleluya. Kita bersuka cita pada sore hari ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sore hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kita bawa syukur kita bagi Dia. Kita mau buka hati kita untuk siap ditabur oleh berkat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami membuka hati kami Tuhan sebagai syukur kami. Kami mau dengarkan firman. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Berbicaralah Kau Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Manifestina. Sekali lagi jemaat Tuhan, bukan suara Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai is manifesting now. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai is manifesting now. Yahweh,
Sore yang syukur kasih sini saya semua bisa berada di ibadah sore hari ini kebetulan kami yakin saya dan kami meskipun terkadang kami tidak mengerti apa yang terjadi pada kami saat ini karena kami yakin bahwa selalu bersama kami dan selalu akan yang baik dan tidak Bapak sebentar kami akan mendengarkan siar itu dan supaya kami bangun supaya apa yang tidak kami utarakan berkat dari sini jika kami pulang kami bisa memperoleh sesuatu maka diberi berkat di mana. Terima kasih Bapak bisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur haleluya katakan amin. Terima kasih buat Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan ya Bapak Ibu, buat yang belum kenal, saya yakin mungkin rata-rata belum kenal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Wimpi Chandra. Saya jemaat di GBI Semayam dan di Roksi. Dan mungkin sedikit cerita saya itu Bapak Ibu berjemaat di GBI Semayam dan itu sejak kecil. Jadi saya di GBI Semayam dan itu dari zaman Yordan masih berada di Dewa Ruci, kalau Bapak Ibu ada yang tahu. Itu saya masih sekitar umur 6 tahun. Jadi saya di Yordan dari 6 tahun, saya sekolah minggu, saya tumbuh besar di Yordan. Kebetulan juga karena orang tua saya di Yordan. Dan tumbuh kembang sampai remaja, sampai melayani juga di ibadah remaja, dan sampai akhirnya sekarang puji Tuhan sudah menikah Bapak Ibu, ada istri saya di sana dan sudah dikaruniai satu anak Bapak Ibu. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Gembala saya bisa sharing di hadapan Bapak Ibu semua. Tema bulan ini yang diberikan kepada saya itu adalah tema mengenai keluarga. Jadi Bapak Ibu, untuk tema bulan ini di keluarga, memang uniknya karena memang saya tumbuh besar di GBI Semayam dari kecil sampai dewasa Bapak Ibu, jadi setiap saya diminta untuk sharing, baik itu firman Tuhan atau sharing pengajian, memang tema yang diberikan kepada saya nggak jauh-jauh dari keluarga Bapak Ibu, karena memang puji Tuhan saya tumbuh di keluarga yang cukup lengkap. Papa mama saya masih ada, saya 3 bersaudara Bapak Ibu, 3 bersaudara, saya anak 3 dari 3 bersaudara dan tiga-tiganya laki-laki Bapak Ibu. Jadi layaknya keluarga dengan 3 anak laki-laki di rumah itu ya kebayang ya Bapak Ibu ya, rumahnya isinya kayak apa dan bentukannya kayak apa ya Bapak Ibu ya, isinya 3 anak laki-laki. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang keluarga saya masih papa mama masih ada, kakak semua masih ada. Dan di sini saya izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sharing mengenai apa yang memang saya alami. Jadi saya lebih banyak sharing. Ada beberapa pesan-pesan yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu dari sisi orang tua, baik juga mungkin dari sisi anak. Mungkin kalau dari sisi orang tua, saya hanya bisa sharing apa yang bisa saya alami selama ini ya Bapak Ibu ya, karena kan pengalaman saya selaku orang tua gak sebanyak Bapak Ibu gitu. Mungkin saya lebih banyak pengalaman sebagai anak. Tapi izinkan saya untuk bisa sharing ke hadapan Bapak Ibu. Tema yang mau saya angkat untuk sore hari ini mengenai keluarga adalah membangun mesbah keluarga Bapak Ibu, dengan tema dari Luka menjadi berkat. Saya ambil kutipan terutama dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36 dan 30 dan ayat 39 sampai 45. Ini mengenai kisah Yakub dan Yusuf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga sudah banyak mengetahui ya tentang mengenai kisah Yakub dan kisah Yusuf Bapak Ibu. Nah, boleh di next slide saya. Jadi Bapak Ibu seperti yang mungkin kita tahu bahwa
setiap keluarga itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Setiap keluarga tuh punya kisahnya sendiri-sendiri. Saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu mungkin eh, puji Tuhan masih diberikan keluarga yang utuh, tapi mungkin ada juga di sebagian Bapak Ibu yang keluarga yang sudah tidak utuh, atau mungkin juga eh, pengalaman-pengalaman bersama keluarga, mungkin ada yang pengalaman berbagi kasih, ada juga yang pengalaman konflik. Saya yakin pasti pengalaman setiap keluarga berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya yakini memang bahwa setiap keluarga itu pasti punya kisahnya masing-masing Bapak Ibu, dan pastinya tidak ada keluarga yang sempurna. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita terkadang melihat rumput tetangga lebih hijau, tapi juga percaya Bapak Ibu bahwa tidak semua keluarga itu sempurna gitu. Mungkin terlihat baik, tapi kan kita nggak tahu juga di baliknya atau bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi biasanya sih saya lebih berusaha untuk bersyukur dengan keadaan yang saya alami sekarang daripada mungkin saya membandingkan dengan keadaan kita. Itu yang biasa saya selalu mencoba tanamkan. Dan tapi saya juga yakin bahwa dalam setiap konflik itu mungkin juga kita bisa mengalami luka, tapi saya yakin bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Dalam setiap perkara, dalam setiap konflik, Tuhan itu pasti sanggup menyembuhkan, dan Tuhan itu pasti memiliki rancangan yang baik ke depannya. Dan saya juga yakin bahwa Tuhan itu pasti juga mau memakai keluarga kita itu menjadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi baik untuk keluarga sekitar, keluarga dekat, teman-teman dan juga lingkungan sekitar. Saya juga yakin bahwa kita sebagai jemaat Kristen tentunya Tuhan juga pasti ingin menggunakan lini terkecil yaitu keluarga ini menjadi saluran berkat untuk sekitar. Amin. Dan salah satu yang menurut saya cukup juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga guna supaya keluarga kita juga bisa menjadi berkat, tentunya Tuhan bisa pakai kita. Menurut saya dan apa yang memang saya alami Bapak Ibu itu salah satunya itu adalah mesbah keluarga Bapak Ibu. Nah, boleh naik. Jadi kita di sini mau belajar Bapak Ibu bagaimana seperti tema tadi, bagaimana kita bisa belajar bagaimana luka itu bisa dimulai juga dari rumah. Nah, nanti kita akan lihat ya dari kisah Yakub kan. Dan juga nanti kita juga berharap bisa belajar bagaimana Yusuf itu satu anak di sini juga bisa tetap setia di tengah luka yang dialaminya. Dan juga belajar bagaimana mesbah keluarga bisa memulihkan dan menyatukan kembali. Nah, nanti di sini untuk poin ketiga juga saya akan lebih banyak sharing tentang kehidupan saya pada saat masa itu. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu tentang kisah Yusuf ya. Jadi di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4 di situ berbunyi bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, dan ia membuatkan jubah yang maha indah baginya. Nah, buat Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu ya bahwa Yakub memiliki beberapa anak, dan di Kejadian 37 itu menceritakan bahwa Yakub itu terkesan memberikan kasih yang tidak adil kepada anak-anak yang lain dengan cara dia terkesan lebih mengasihi Yusuf dengan bentuk memberikan jubah yang maha indah buat Yusuf. Nah, di sini sebenarnya kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa dalam Kejadian 37 ayat 3 ini bahwa kasih yang tidak adil sebenarnya ini juga bisa melahirkan iri hati dan kebencian. Nah, di sini kan dalam cerita Kejadian 37 itu kan menceritakan bahwa Yakub itu memperlakukan Yusuf istimewa. Mungkin juga karena Yusuf anak dari Rahel ya Bapak Ibu, istri yang paling dikasihi. Dan kakak-kakaknya di sini juga merasa diabaikan. Jadi mungkin muncul rasa iri hati dan benci. Saya yakin kisah seperti ini sedikit banyak mungkin juga relate dengan kehidupan keluarga kita ya Bapak Ibu, apalagi yang mungkin khususnya memiliki saudara. Mungkin ada satu momen di mana mungkin terkesan kok kakak saya lebih diperhatikan atau adik saya lebih diperhatikan. Kan kita kan punya
banyak ini ya Bapak Ibu ya, stigma-stigma bahwa kakak itu harus ngalah sama adik gitu, atau adik itu harus nurut sama kata kakak. Dan kadang-kadang kan mungkin stigma-stigma ini yang mungkin terkesan normal bagi kita orang tua, tapi terkadang bagi anak itu mungkin yang masih belum terlalu 100% mengerti, dia menganggap itu sebagai luka atau bisa menimbulkan iri hati. Nah, jadi eh, di sini terkesan bahwa Yakub itu mencintai dengan emosi bukan dengan kasih ilahi ya Bapak Ibu ya. Karena saya percaya, ya saya yakin kalau Yakub mengasihi dengan kasih ilahi, seharusnya dia mengasihi dengan adil. Dan ketika kasih itu tidak diungkapkan secara adil Bapak Ibu, sejatinya memang keluarga itu menjadi kehilangan kehangatan rohani ya. Dan mungkin juga ketiadaan mesbah keluarga ini juga membuat lukanya semakin membesar. Jadi mungkin dalam cerita di Kejadian 35 ayat 1 sampai 7, dahulu Yakub memang pernah mendirikan mesbah, tapi kemudian memang kita tidak menemukan lagi ya membangun mesbah di dalam rumah tangganya. Nah, jadi mungkin itu bisa menjadi pembelajaran bahwa dari hal ini kita melihat bahwa terkesan Yakub itu mengasihi dengan cinta yang tidak seimbang. Ini poin pertama yang mungkin kita perlu highlight ya Bapak Ibu ya, bahwa mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi eh, orang tua itu pastinya dipanggil juga untuk mengasihi dengan adil ya Bapak Ibu, dan juga membangun komunikasi dengan anak-anak, juga komunikasi dengan rohani. Dan pastinya juga Bapak Ibu untuk keluarga yang hanya sibuk dengan secara materi, yang mungkin kita selama ini fokus untuk mengejar materi sehingga mungkin kita luput dari kehidupan rohani dari hubungan relasi rohani kita dengan anak-anak mungkin atau dengan orang tua. Nah, itu malah yang mungkin jadi bisa menimbulkan bukannya kasih tapi kompetisi Bapak Ibu, seperti yang mungkin dihadapi oleh Yusuf dan kakak-kakaknya, yang terkesan kakak-kakaknya iri hati dengan Yusuf karena terlihat Yakub lebih mengasihi Yusuf. Nah, boleh next. Dan di sini kan kalau Bapak Ibu mengetahui sudah sedikit banyak mengetahui kisah Yusuf, kan ada bagian-bagiannya ya. Dan bagian ini kan adalah bagian di mana Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Dan Bapak Ibu saya yakin dan percaya bahwa mimpi Yusuf itu bukan kesombongan ya Bapak Ibu ya. Di situ kan Yusuf kan mengutarakan kepada keluarganya bahwa Yusuf mendapat mimpi bahwa keluarganya akan menyembah dia. Dan saya yakin bahwa Yusuf tuh intensi Yusuf mengatakan itu bukan untuk sombong, tapi saya yakin bahwa Yusuf itu semata-mata hanya ingin mengutarakan apa yang mimpi yang dia dapat, dan dia yakini mungkin itu mimpi dari Tuhan dan mungkin ada rancangan yang baik dalam kedepannya. Nah, namun yang seperti kita ketahui, alih-alih mungkin itu dianggap sebagai oh apakah ini mimpi dari Tuhan, atau mungkin kita harus doakan bersama, mungkin Tuhan punya rancangan apa nih, kenapa Yusuf bisa dapat seperti ini. Tapi yang kita ketahui dari kisah kejadian ini Bapak Ibu, mimpi itu disalahpahami dan menimbulkan konflik ya gitu. Sejak Yusuf mengutarakan mimpi itu malah disalahpahami dan malah membuat kakak-kakaknya semakin benci dengan Yusuf gitu, karena seakan-akan dianggap kami kakak-kakak kenapa harus menyembah engkau selaku anak, selaku adik seperti itu. Nah, jadi eh, ini juga yang mungkin kita perlu highlight Bapak Ibu, bahwa terkadang mungkin dalam keluarga, mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua, mungkin anak kita punya pandangan, punya pemikiran. Cuma terkadang kalau misalnya kita sebagai orang tua kan mungkin ada ya Bapak Ibu yang merasa bahwa eh, ah kan kamu belum ngalamin apa yang Papa alami atau Mama alami, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kan terkadang tidak ada salahnya gitu waktu kita sekedar mendengarkan, dan kita bisa tanya Tuhan kan Bapak Ibu, maksudnya kenapa ya kok mungkin anak saya bisa berpendapat seperti ini gitu, kenapa anak kita bisa berkelakuan seperti ini. Jadi menurut saya kunci dari ini semua supaya kita tidak salah paham ya adalah dengan ya salah satunya tadi Bapak Ibu mesbah keluarga, karena saya yakin bahwa dengan nanti mesbah keluarga itu fokus kita kan adalah rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan apa buat keluarga kita. Jadi dalam setiap pandangan atau pemikiran yang ada ya kita
bisa rampungkan itu menjadi pemikiran yang sejalan dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu, bukan eh, apa yang menurut kita benar gitu, karena apa yang menurut kita benar kan bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi seperti itu, tanpa bimbingan rohani memang mimpi itu disalahpahami ya Bapak Ibu, dan tanpa mesbah keluarga jadi tidak ada tempat untuk menafsirkan rencana Allah bersama yang tadi saya lihat. Padahal sebenarnya kalau misalnya di situ Yusuf ada mesbah keluarga, mungkin bisa menafsirkan bersama ya, apakah ini ada rancangan Allah di balik semua itu, kan seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita mengetahui ya bahwa kisah berikutnya dari Yusuf, boleh next, bahwa Yusuf itu akhirnya dibuang, tapi ujung-ujungnya Yusuf itu tetap disertai oleh Tuhan. Di Kejadian 37 ayat 23 sampai 34 dan 39 ayat 2. Nah, di situ ada kisah yang terkenal ya Bapak Ibu, Yusuf di rumah Potifar, digoda tapi memilih untuk lari sampai akhirnya di penjara, sampai akhirnya ujung-ujungnya Yusuf menjadi perdana menteri. Nah, di sini terlihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Jadi penyertaan Tuhan, jadi sebenarnya tetap selalu berada dalam Yusuf. Dan yang kita yakini dan kita percaya bahwa di sini kita belajar bahwa Yusuf membangun mesbah pribadinya di tengah penderitaan. Nah, sekitar 3 minggu lalu, saya juga diberikan kesempatan untuk 2 minggu lalu diberikan kesempatan untuk sharing di YouTube GBS Mayor dan Rocky. Memang di situ saya lebih membahas tentang pribadi Yusuf. Nah, tapi kalau misalnya di sini di ibadah umum, saya yakin lebih tepat untuk kita membahas mengenai mesbah keluarganya ya Bapak Ibu ya, karena kan, tapi saya juga percaya bahwa mental seperti Yusuf ini juga mental yang perlu kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bahwa dalam setiap ketidakadilan yang Yusuf terima, Yusuf memilih untuk tetap mengasihi Tuhan, Yusuf memilih untuk tidak masuk ke dalam lubang pencobaan, dan yang terakhir yang istimewa juga Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya ya Bapak Ibu ya. Dan poin kisah terakhir ini di next di slide saya juga kita mengetahui bahwa Yusuf mengampuni saudaranya. Jadi ada di Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Padahal sebenarnya pada saat itu Yusuf itu ada dalam posisi yang sangat bisa untuk balas dendam ya Bapak Ibu ya. Karena dia sudah perdana menteri dan di situ kakak-kakaknya, orang tuanya datang tuh meminta bantuan. Nah, tapi di situ yang kita salut dari kisah Yusuf adalah Yusuf tidak membalas tapi Yusuf mengampuni. Bapak Ibu. Dan di situ kan Yusuf berkata ya bahwa bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Allah. Jadi Yusuf itu sudah menyembuhkan luka masa lalunya di hadapan Tuhan. Kita belajar dan kita bisa tahu bahwa Yusuf itu sukses secara posisi itu, tapi dirinya sendiri memiliki pribadi yang dewasa secara rohani dan amin. Dan sebenarnya aplikasi yang bisa kita pelajari dari sini adalah kita tahu bahwa Yusuf itu menjadi contoh anak muda yang tetap beriman di tengah luka keluarga. Ya mungkin Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai orang tua, atau mungkin Bapak Ibu sekarang posisinya ada yang masih sebagai anak, saya yakin ya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengalami sedikit atau banyak luka dari keluarga, saya percaya bahwa kita masing-masing bisa belajar dari kisah Yusuf ya Bapak Ibu, bahwa Yusuf itu tetap setia dan dia memilih untuk mengampuni. Dan kita belajar bahwa Yusuf juga tidak membiarkan kepahitan ya Bapak Ibu untuk menguasai hatinya, tapi dia itu hidup tetap selalu hidup dalam hadirat Tuhan dalam kesetiaan. Nah, di sini sebenarnya kita mengetahui bahwa sebenarnya mesbah pribadi dari Yusuf itu bisa menggantikan mesbah keluarga Yakub yang hilang. Sehingga akhirnya keluarga Yakub pun dimenangkan dari Yusuf itu. Nah, bagian berikutnya, jadi setelah kita belajar dari kisah Yakub dan Yusuf, boleh next. Saya mencoba merangkumkan Bapak Ibu apa itu mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga itu adalah waktu dan tempat di mana seluruh keluarga datang bersama kepada Tuhan,
berdoa dan menyembah bersama, membaca firman dan berbagi hati, saling mengampuni dan mengasihi. Dan di Matius 18 ayat 20 juga berbunyi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya cukup simpel ya Bapak Ibu ya, kita berkumpul, kita berdoa, menyembah bersama, membaca firman, sharing, berbagi hati, dan yang terutama saling mengampuni dan mengasihi. Nah, poin berikutnya next, saya juga mencoba merangkumkan bahwa mengapa sih sebenarnya mesbah keluarga itu penting. Yang pertama Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa mesbah keluarga itu bisa memulihkan relasi di hadapan Tuhan. Amin. Dengan mesbah keluarga saya juga percaya apabila ada konflik yang sebenarnya terjadi di antara Bapak Ibu, mesbah keluarga ini pastinya memiliki peranan untuk bisa memulihkan relasi di antara konflik Bapak Ibu ya. Dan juga seperti belajar dari kisah Yusuf tadi, mesbah keluarga itu menumbuhkan kasih yang adil. Karena saya percaya bahwa dengan kita rajin mengadakan mesbah keluarga, kita menempatkan Tuhan itu menjadi pusat dalam keluarga kita, bukan ego kita masing-masing. Jadi dan mesbah keluarga inilah yang menjadi sarana untuk kita bisa tetap selalu fokus bahwa Tuhan itu adalah pusat dari keluarga kita. Dan yang ketiga, mesbah itu membangun generasi berkah. Jadi dari keluarga yang luka seperti keluarga Yusuf, nah Tuhan bisa melahirkan pemimpin yang besar seperti Yusuf, Bapak Ibu. Jadi ketika keluarga itu kembali membangun mesbah, saya yakin dan percaya Tuhan itu sanggup menjadikan luka dan berkat bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan sedikit ilustrasi next. Jadi seperti lilin Bapak Ibu yang kalau lilin yang padam itu pastinya kan dia tidak bisa menyalakan lilin yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau lilin kita itu padam, kita tidak bisa menerangkan lilin yang lain. Jadi ilustrasinya adalah seperti kalau misalnya kita mengadakan mesbah itu lilin kita nyala. Jadi kalau misalnya lilin kita nyala, jadi kita bisa menyalakan lilin yang lain. Jadi kita bisa menjadi terang bagi generasi-generasi penerus. Saya ingat Bapak Ibu tentang jadi di Sungai Yordan itu ada satu pendeta kebetulan mentor Pak Gem, yaitu Pak Dwijo pernah sharing bahwa dia ngerasa penginjilan yang paling efektif itu adalah dari keluarga, karena apabila dia melihat bahwa kan susunan paling kecil itu kan keluarga, tapi kan keluarga itu kan selalu melahirkan generasi dan generasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita fokus kita menginjili keluarga kita, istri, anak, semua menjadi keluarga yang taat dan setia dan kepada Tuhan kita, pastinya kan kita akan melahirkan generasi yang juga taat dan setia kepada Tuhan. Jadi as simple as kita punya keluarga yang setia, jadi ke depan turunan-turunan nanti kita keluarganya semuanya juga harapannya kita menjadi keluarga yang setia Bapak Ibu. Nah jadi dan dari situ memang saya sangat setuju Bapak Ibu. Jadi itu adalah salah satu juga bentuk penginjilan yang efektif ya Bapak Ibu ya, bahwa kita daripada kita sebelum kita fokus ke penginjilan yang lain, alangkah baiknya juga kita juga fokus kepada yang terutama keluarga inti kita Bapak Ibu. Karena saya yakin bahwa bila kita punya istri dan anak-anak semua juga taat dan setia kepada Tuhan, ya generasi kita bisa melahirkan generasi yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini saya masuk ke refleksi pribadi yang Bapak Ibu juga bisa refleksikan. Saya membagi ke 3 poin ini bahwa mungkin yuk kita sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama refleksi bahwa ada nggak sih kira-kira luka yang mungkin dialami Bapak Ibu dalam keluarga mungkin yang masih belum sembuh, ataukah juga Bapak Ibu masih mengalami kasih yang tidak adil dalam keluarga, mungkin komunikasi yang hilang, atau mungkin juga doa atau mesbah sudah berhenti dulu sempat ada. Nah,
yuk kita sama-sama refleksi Bapak Ibu, apakah bisa mesbah keluarga kita ini masih rutin atau tidak, dan juga panggilan terakhir ya adalah apakah kita mau kembali membangun mesbah keluarga kita Bapak Ibu. Jadi saya yakin bahwa hari ini Tuhan memanggil kita untuk membangun kembali mesbah keluarga Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar doa formal aja, tapi ya seperti tadi bahwa kita fokus, kita refleksi, kita komunikasi dan sebagainya. Nah, saya ingin menutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu tentang bagaimana tema yang saya angkat dari luka menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, saya itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya 3 bersaudara, laki-laki semua, dan saya anak ketiga. Jadi sejatinya anak laki-laki itu pasti punya sifat gak mau kalah ya Bapak Ibu ya. Dan saya anak ketiga Bapak Ibu. Jadi di antara 3 anak yang tidak mau kalah, saya posisinya pasti paling terakhir. Karena saya punya 2 kakak lagi yang juga gak mau kalah. Prinsipnya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin bahwa mungkin pada saat kita sedang tumbuh kembang, orang tua saya itu pasti juga mengalami dilema yang cukup sulit gitu Bapak Ibu, karena harus menghadapi 3 anak laki-laki yang gak mau ngalah. Jadi dulu tuh mama saya itu suka cerita, jadi kalau misalnya mama beliin sesuatu ke kakak yang pertama, pasti kakak saya yang kedua dan saya juga mau Bapak Ibu, dan kita itu gak mau sharing karena ngerasa ya mainan kakak gitu. Kalau misalnya kakak boleh dapat, saya juga boleh dapat. Dan selaku orang tua kan pasti sulit ya Bapak Ibu ya, masa sekali beli mainan 3 gitu buat kakak pertama, kedua, dan ketiga, dan itu kan juga pasti sulit ya. Dan karena posisi saya ketiga, ya mungkin Bapak Ibu juga mungkin kalau tahu posisi anak terakhir itu pasti ya dalam keluarga ya adalah posisi yang cukup paling ditindas ya Bapak Ibu ya, apalagi saya posisinya 2 kakak saya semua laki-laki gitu. Jadi pokoknya kalau ada mungkin dulu main gulat, ya pokoknya saya pasti yang paling selalu dibanting lah Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu sama kakak-kakak saya. Dan juga kebetulan karena memang selisih umur saya dan kakak pertama dan kedua saya lebih jauh, jadi kakak pertama dan kedua saya itu selisih hanya 1 tahun, sedangkan selisih ke saya berikutnya itu 5 tahun Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang saat saya balita mereka tuh sudah SD mau ke SMP, dan di saat saya SD mereka itu sudah SMA gitu, dan di saat saya SMA mereka semua sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Jadi pergaulannya nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi di saat mungkin kakak saya lagi mainnya apa, saya berusaha pengen ikut, ya tapi pasti nggak boleh, atau misalnya saya nggak bisa gitu, karena mungkin pada saat saya baru bisa lari, mereka sudah main sepatu roda misalnya seperti itu. Jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan memang saya itu pada saat kecil itu menjadi pribadi yang eh, jadi tidak suka dengan sosialisasi ya lebih tepatnya ya. Jadi karena saya ngerasa pokoknya kalau saya bersosialisasi itu saya pasti anak bontot Bapak Ibu, karena saya anak terakhir kan, terbiasa di rumah tuh seperti itu. Dan juga eh, saya merasa pada saat itu diperlakukan juga dengan tidak adil. Padahal saya yakin dan percaya orang tua saya memperlakukan saya dengan adil. Hanya saja kan pada saat itu kan karena masih kecil, menganggap kakak-kakak saya kok sudah dibeliin ini tapi saya belum gitu. Nah, sampai akhirnya saya kurang lebih tumbuh menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi itu saya cenderung menjadi pribadi yang kalau mungkin kita bisa lihat sekarang itu orang yang pelintan Bapak Ibu, yang nggak bisa mengambil keputusan. Karena saya kebiasaan begitu, namanya anak kecil tuh kakak saya suruh ini ya udah saya ikut, ibu saya suruh ini ya udah saya ikut, gitu. Jadi saya tuh cenderung nggak punya pilihan. Nah, sampai akhirnya memang waktu berjalan, dan sampai akhirnya saya pada saat itu SMA, dan karena pelin-pelannya ini Bapak Ibu berdampak saya itu nggak bisa menentukan pilihan, sampai akhirnya SMA menuju kuliah saya bingung Bapak Ibu tentang karir apa yang harus saya
dalami gitu, apakah saya mau menjadi dokter, apakah saya mau menjadi arsitek atau menjadi apa, saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi puji Tuhannya selama proses itu memang kami itu tumbuh di keluarga yang cukup rajin mengadakan mesbah keluarga. Jadi terutama mama saya Bapak Ibu. Jadi mama saya itu selalu rutin eh, setiap malam itu kita mesbah keluarga, kita nyembah bersama, kita berdoa bersama, dan ditutup juga dengan sharing kalau misalnya papa mama ada cerita atau misalnya kita ada cerita. Dan ternyata dari runtutan itu semua, mungkin luka yang saya alami karena saya ngerasa anak bontot, tapi karena ada mesbah keluarga itu Bapak Ibu, tanpa saya sadari itu saya tumbuh juga di satu sisi baiknya saya menjadi pribadi yang penurut Bapak Ibu. Jadi dan karena ada mesbah keluarga itu, di saat mungkin pergaulan saya yang tiba-tiba ada temen yang nggak benar Bapak Ibu, saya itu ibarat punya rem gitu, saya tahu gitu ini benar dan salah. Karena misalnya orang tua saya itu juga setiap mesbah kan selalu sedikit banyak kita belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait pada saat misalnya SMA teman-teman saya merokok, saya itu nggak ikut merokok, kurang itu seperti itu. Jadi ibarat saya punya remnya lah Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa itu adalah dampak dari mesbah keluarga. Nah sampai akhirnya saya lanjut pada saat saya bingung memutuskan saya mau mengambil karir sebagai apa pada saat itu, saya mau kuliah apa. Memang pada saat itu karena saya tumbuh menjadi anak yang manut-manut aja, iya-iya aja, disuruh apa iya. Jadi kalau secara akademis itu nilai saya gak ada yang bagus tapi gak ada yang jelek Bapak Ibu. Jadi semuanya tuh standar-standar aja. Jadi tuh memang setiap bagi rapot guru tuh juga bingung. Maksudnya nih anak bagusnya dilariin kemana gitu loh. Mungkin kan kalau dari dulu ada anaknya yang pinter biologi, mungkin boleh nih profesi jadi dokter, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Atau pinter matematika, mungkin boleh nih jadi insinyur atau jadi apa. Nah saya itu semuanya rata-rata Bapak Ibu. Jadi saya bingung, gurunya bingung, orang tua saya juga bingung. Maksudnya saya mau kemana gitu. Tapi memang pada saat itu saya memiliki satu hobi, yaitu saya suka main musik Bapak Ibu. Dan kebetulan karena saya hobi main musik, orang tua saya juga fasilitasi saya bisa ngeles dulu ngeles musik. Jadi saya punya teman-teman yang memang eh, pemain musik Bapak Ibu, dan ada juga mungkin teman-teman yang udah lebih, karena kan di tempat komunitas di les musik itu kan usianya beragam ya. Jadi ada yang mungkin udah kuliah, udah kerja, jadi bisa kasih gambaran gitu. Dan dari situ tuh saya memang terinspirasi karena hobi, wah ke apa mungkin Tuhan ingin saya jadi musisi gitu, karena saya ngerasa akademi saya biasa-biasa aja tapi cuma bisa main musik pada saat itu. Nah, cuma memang pada saat itu yang saya tahu kalau didalami kuliah ke musik itu biayanya mahal Bapak Ibu, karena kuliah musik pada saat itu yang saya tahu itu hanya di UPH di Karawaci, dan itu biayanya mahal dan pastinya keluarga kami juga tidak sanggup. Dan yang lain saya nggak tahu pada saat itu. Nah, jadi karena merasa seperti itu, ya udah saya infokan aja ke orang tua, saya mau kuliah musik deh. Pak, Mas, saya mau kuliah musik. Tapi ya mungkin kan papa mama kami, saya, ya karena memang ekonominya nggak cukup untuk mengkuliahi saya di kuliah musik karena memang mahal, ya jadi ya nggak bisa, jawabannya ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ya udah saya juga ngerasa padahal, tapi di situ saya masih ngotot Bapak Ibu, karena kan saya ngerasa bahwa saya juga punya ngerasa bahwa ini jalan Tuhan gitu. Karena kalau memang ini bukan jalan Tuhan, kenapa saya ditakdirkan menjadi manusia rata-rata yang nggak ada nilai bagusnya, yang saya nggak tahu mau kemana gitu ibaratnya Bapak Ibu. Jadi ya saya dari situ ya kacamata kuda aja, saya ngerasa bahwa Tuhan rencanakan saya jadi musisi, saya bawa nama Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan ini sebenarnya pengen saya jadi musisi. Cuma pada saat itu keadaan juga orang tua juga nggak sanggup, tapi di situ saya masih belum menyerah. Saya ngerasa bahwa ya pokoknya eh, menggunakan prinsip juga ora et labora, bekerja dan berusaha berdoa. Saya mencoba cari beasiswa Bapak Ibu. Saya mencoba cari beasiswa di jurusan musik tersebut, yang ternyata juga gak gampang. Saya coba mondar mandir gimana caranya. Saya ke kampusnya sendiri, saya kirim audisi dan sebagainya. Tidak didukung orang tua karena pastinya juga orang tua ngerasa itu bukan jalan saya, karena mungkin juga ada stigma ya Bapak Ibu pada saat itu. Mungkin orang tua punya pemikiran bahwa
kalau jadi musisi apakah masa depan kamu bisa cerah, kira seperti itu, atau mungkin nanti malah terjerumus ke pergaulan yang tidak benar dengan kehidupan gaya musisi mungkin ya seperti itu ya. Tapi kan karena saya kacamata kuda, saya merasa bahwa merasa itu bahwa waktu itu jalan dari Tuhan, ya saya go for it gitu. Jadi saya mencoba untuk tetap mau ambil beasiswa. Nah, singkat cerita saya audisi, saya kirim pengajuan beasiswa, ternyata diterima tapi cuma 25% Bapak Ibu. Jadi begitu surat keluar saya diterima tapi cuma beasiswa 25%. Jadi saya harus bayar 75%. Ya orang tua melihat kayak gitu nominal tetap gede Bapak Ibu. Jadi tetap aja nggak sanggup, sama aja bohong. Jadi saya ngerasa wah dulu ini usaha saya kok nggak ini gitu ya. Dan karena memang saya juga tadi saya tumbuh menjadi orang yang mungkin kurang bisa memutuskan karena kebiasaan anak ketiga udah biasa dicekokin dari kecil. Jadi akhirnya saya kembaliin lagi. Saya tanya ke orang tua saya, ya udah kalau misalnya papa mama nggak setuju saya kuliah musik juga memang karena keadaan apa boleh buat. Papa mama mau saya nerusin apa gitu, kuliah apa. Memang pada saat itu saya percaya ini hikmat Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu mama saya lah yang saya rasa dapat hikmat Tuhan gitu. Jadi mama saya bilang bahwa eh, kakak saya dua itu kan karena selisihnya umur sudah kuliah. Kakak saya itu dua-duanya kuliahnya teknik Bapak Ibu. Kakak pertama teknik, kakak pertama itu IT, kakak kedua itu teknik industri. Nah jadi orang tua saya ngerasa kakak kamu dua-duanya nih jurusannya udah science nih, udah teknik nih. Kamu mendingan ambil jurusan yang IPS deh. Ambil kuliah-kuliah IPS Bapak Ibu. Kan kalau zaman saya tuh di SMA kan ada IPA, ada IPS ya. Kalau IPA itu biasanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek. Kalau yang IPS tuh jadi akuntan atau enggak jadi manajemen, biasa gitu-gitu ya Bapak Ibu. Nah, kamu ambil IPS deh gitu. Pada saat itu saya SMA-nya IPA Bapak Ibu. Jadi saya ngerasa lah kalau gitu saya ngapain ambil IPA susah-susah gitu dari awal. Nah, padahal saya disuruh kuliahnya kuliah IPS. Saya akhirnya disuruh ambil akuntansi pada saya. Jujur Bapak Ibu walaupun nilai saya itu rata-rata, tapi ekonomi saya yang paling jelek Bapak Ibu. Di antara semua rata-rata itu. Jadi saya juga agak nggak ngerti ini hikmat Tuhan buat mama saya tuh kayak mana gitu. Maksudnya kenapa saya malah dikasih yang saya disuruh mama saya itu yang nilai saya di rapor paling jelek yaitu ekonomi. Saya disuruh ambil kuliah ekonomi. Tapi ya sudah, saya pikir karena saya juga nggak punya pilihan, tapi memang puji Tuhan Bapak Ibu memang jalan Tuhan luar biasa pada saat itu. Tiba-tiba di sekolah saya itu salah satu guru saya menghampiri saya, dia bilang bahwa ini universitas ini lagi ngadain beasiswa dan masih ada satu slot, kamu mau coba atau enggak gitu. Karena kebetulan ya walaupun nilai saya rata-rata Bapak Ibu tapi rata-ratanya nggak jelek-jelek amat, jadi kalau secara ranking itu masih 10 besar lah gitu. Jadi masih dikasih kesempatan sama guru, kamu mau cobain gak nih, ini mumpung universitas ini adain satu slot beasiswa lagi masih kosong, kamu mau ajuin nggak? Kalau kamu mau nanti ibu coba masukin. Dan saya ngerasa ya udahlah ya, nothing tulus. Kebetulan saya masih punya berkas pada saat saya pengajuan beasiswa di kuliah musik. Saya semata-mata hanya handover aja gitu. Ya udah Bu, nih berkas saya yang kemarin saya kasih ke ibu aja deh. Kalau memang ibu mau coba masukin, masukin aja. Singkat cerita akhirnya dimasukin sama guru BP saya dan puji Tuhan saya diterima beasiswa penuh Bapak Ibu di jurusan akuntansi dulu di Universitas Tarumanagara. Nah di situ saya bingung Bapak Ibu ya, maksudnya nilai ekonomi saya paling jelek gitu. Saya nggak punya rancangan apapun, tapi kok tiba-tiba bisa guru saya itu menghampiri saya uh, bilang bahwa ada satu slot kosong beasiswa akuntansi gitu. Dan yang pas juga mungkin sesuai yang mama saya bilang bahwa mendingan kamu kuliah jurusan IPS gitu, yaitu jurusan ekonomi. Ya udah singkat cerita ya namanya orang tua ya Bapak Ibu ya, saya kan info ke orang tua saya coba ngajuin beasiswa di Untar ekonomi, keterima beasiswa penuh. Beasiswa maaf Bapak Ibu, bukan beasiswa penuh tapi beasiswa uang masuk. Jadi saya cuma bayar uang semester doang lah sampai lulus, tapi uang masuk saya nggak usah bayar. Dan di situ pada saat dilihat eh,
mama saya ngebandingin sama kuliah musik saya, ya memang biaya saya pada saat itu di Untar sampai lulus dengan beasiswa itu tetap jauh lebih murah daripada uang masuknya doang Bapak Ibu di kuliah musik di UPH pada saat itu. Jadi ya pastinya kan selaku orang tua ngerasa, wah ya sudah ini jalan Tuhan toh, gitu. Mama sudah punya hikmat, kamu jadi ekonom aja, udah jadi anak akuntansi aja gitu, karirnya jelas nih. Jujur pada saat itu saya kecewa Bapak Ibu. Jadi saya melihat itu semua bukan sebagai jalan Tuhan pada saat itu, yang Bapak Ibu mungkin perlu ketahui. Mungkin kalau saya cerita sekarang itu terkesan sepertinya jalan Tuhan yang bisa diberikan kemudahan, bisa diberikan beasiswa seperti itu. Tapi jujur pada saat itu yang saya alami di dalam itu justru malah pahit, karena saya ngerasa kenapa saya di jalan seperti ini gitu loh. Hobi saya musik, saya nggak pada saat itu juga nggak terlalu suka-suka banget dengan angka yang berhubungan dengan akuntansi. Kok saya dibelokin ke sini? Kan mungkin kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau musik itu kan lebih identik dengan otak kanan yang terkait dengan emosi, bahwa angka itu identik dengan otak kiri yang logika. Saya fokus ke kanan, kenapa Tuhan arahin ke kiri? Pada saat itu justru saya pahit Bapak Ibu. Tapi puji Tuhannya saya ngerasa karena ada mesbah keluarga ini, saya mencoba untuk menjadi pribadi Yusuf Bapak Ibu, bahwa ya sudah, mungkin ya ini yang harus saya jalani gitu loh untuk saya. Ya puji Tuhannya saya tetap menjalani, akhirnya ya udah saya kuliah akuntansi. Puji Tuhannya juga saya tetap menjalani dengan serius. Dan satu hal yang saya alami sekarang Bapak Ibu, saya akhirnya sudah lulus kuliah, eh, puji Tuhan saya diberikan pekerjaan yang baik dan juga malah diberikan kesempatan untuk bisa buka usaha sendiri. Jadi setelah saya kuliah, saya bekerja juga di bidang akuntansi, saya bekerja sebagai auditor pada saat itu Bapak Ibu. Dan setelah itu saya diberikan kesempatan untuk sama saudara saya joinan buka kantor konsultan Bapak Ibu. Dan kantor konsultan itu puji Tuhannya saya mulai di 2017, saya jalani sampai sekarang, dan itu bisa menjadi sumber penghasilan saya, sumber berkat saya buat keluarga inti saya, dan juga bisa sangat memberkati papa mama saya dan keluarga besar saya. Jadi, nah di sini pada saat saya sekarang udah ngalamin, udah jadi bapak, sudah bekerja, juga sudah saya sedikit banyak jadi sudah memahami Bapak Ibu bahwa oh ternyata ini yang sebenarnya Tuhan ingin pakai saya gitu dalam keluarga. Mungkin terkesan bahwa seakan-akan tidak sesuai dengan jalan yang saya mau pada saat saya mau menggeluti kuliah musik, tapi Tuhan bawa saya ke jalur ekonomi, tapi ternyata jalan ini yang ternyata membawa berkat gitu buat saya, buat keluarga kecil saya, dan juga buat mama-mama saya dan keluarga saya. Jadi dan puji Tuhannya ya saya ngerasa bahwa mesbah setelah saya mengalami sekarang, di situ saya memahami Bapak Ibu bahwa ternyata peran mesbah keluarga ini sangat penting gitu loh. Karena dan ternyata dengan mesbah keluarga saya berusaha menjadi pribadi yang penurut, walaupun terkesan pada saat itu saya ngerasa nurut itu tuh kalah Bapak Ibu, saya kalah gitu. Tapi mental penurut itu yang membuat saya itu jadi lebih, mungkin ibaratnya kalau misalnya papa mama saya butuh sesuatu tuh yang ditanya saya gitu Bapak Ibu gitu. Di situ saya ngerasa kayak saya seneng gitu ya, bahwa saya ngerasa bahwa orang tua saya itu percaya gitu sama saya, dan puji Tuhannya juga saya bisa memberkati papa mama saya, memberkati keluarga kecil saya, istri dan anak saya. Dan saya yakin dan percaya eh, kalau pada saat itu keluarga saya tidak bermesbah dan mama saya juga tidak mendapatkan hikmat untuk saya ngambil kuliah yang mungkin berlawanan sama keinginan saya, ya mungkin harusnya saya nggak jadi diri saya yang sekarang Bapak Ibu. Kalau saya tetap memaksakan kuliah musik, ya saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Gitu. Dan di situ saya eh, berterima kasih kepada Tuhan, dan saya yakin bahwa ya memang betul rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik Bapak Ibu. Dan mungkin pada saat saya menjalani kuliah saya masih belum mengetahui uh, rancangannya seperti apa, tapi ya di saat sekarang akhirnya saya menyadari bahwa mulai terbuka bahwa ternyata ini ya rancangan yang Tuhan ingin buat saya untuk keluarga, memberkati keluarga saya Bapak Ibu. Nah itu sharing saya. Jadi
Di sini saya ingin juga sharing ke Bapak Ibu bahwa mesbah keluarga itu sedikit banyak mempengaruhi hidup saya gitu. Yang mungkin pada saat saya masih kecil menjalani mesbah keluarga itu mungkin saya menjalaninya juga mungkin terkesan setengah hati Bapak Ibu ya, mungkin kan namanya anak SD gitu ya, anak SMP disuruh kumpul sekeluarga, doa, nyanyi, nyembah, dengar firman, mungkin terkesan membosankan ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata sebenarnya itu yang membuat saya jadi sekarang tuh memiliki pribadi yang seperti ini gitu Bapak Ibu. Puji Tuhan saya bisa menjadi anak yang nurut, dan juga saya yakin kalau misalnya nggak ada mesbah keluarga mungkin saya keberontak sama orang tua saya pada saat saya disuruh kuliah musik disuruh kuliah akuntansi Bapak Ibu. Saya puji Tuhan dengan adanya mesbah keluarga saya mencoba tetap nurut, dan pada saat saya menjalani juga saya tetap berusaha selalu memberikan yang terbaik. Dan ternyata di situ saya ngerasa bahwa rancangan Tuhan sangat indah buat saya Bapak Ibu. Dan saya yakin semoga sharing ini juga bisa jadi berkat buat Bapak Ibu apabila mungkin yang Bapak Ibu sekarang sedang mengalami kebimbangan atau mengalami konflik di keluarga. Yuk Bapak Ibu mulai rajinkan lagi mesbah keluarga. Mungkin kita tidak melihat sekarang dampaknya gitu. Mungkin jangka panjang kita nggak ada yang tahu masa depannya, tapi Bapak Ibu saya yakin rancangan Tuhan itu pasti tetap yang terbaik untuk setiap keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau gitu sekian sharing saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita Bapak, terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Bapak sudah kita sharing kepada teman-teman ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami, setiap keluarga kami. Bapak biar juga kau yang selalu biarkan mesbah keluarga pada setiap keluarga kami. Mungkin juga setiap keluarga kami yang saat ini ada yang mengalami konflik, sedang mengalami permasalahan. Kami yakin dan percaya bahwa buat Tuhan bahwa yang rancangan kau tetap selalu diberikan yang terbaik dan terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa supaya setelah ibadah ini semua Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan kami supaya kami bisa lebih rajin lagi dalam mengadakan mesbah keluarga. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, atas firman-Mu terlebih lagi sore hari yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami untuk terus membangun mesbah keluarga Tuhan, karena kami percaya di balik mesbah keluarga ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan. Ada pembaharuan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebagai syukur kami Tuhan, kami mau membawa persembahan kami yang terbaik. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang telah menyediakan setiap kebutuhan kami. Maka Tuhan, pada sore hari ini kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang suci kuduskan setiap persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, Tuhan memberkati baik dalam segala aspek kehidupan mereka,
baik pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umatmu Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan, Tuhan memberkati, sehingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagimu. Mari setiap kita yang rindu membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat bawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman pada sore hari ini. Pengumuman yang pertama, kami mengundang setiap Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk membawa anak-anaknya dalam acara perayaan Natal anak sekolah minggu yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2025, ya, hari Minggu, tepatnya hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di tempat ini GBI Sungai Yordan, Depok, VIP Room Gedung Putih. Ya, tempatnya di GBI Sungai Yordan Depok, VIP Room Gedung Putih. Dan untuk pembicaranya akan dilayani oleh Kakak Rini Setianingsi SPD. Sekali lagi, untuk yang melayani firman Tuhan akan dilayani oleh Kakak Rini Setianingsi SPD. Dan temanya adalah Yesus adalah hadiah terbaik dari surga untuk keluargaku. Temanya Yesus adalah hadiah terbaik dari surga untuk keluargaku. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan yang memiliki anak-anak bisa membawa anak-anaknya untuk menghadiri acara perayaan Natal anak sekolah minggu ya. Tanggal 7 Desember 2025 tepatnya di GBI Sungai Yordan Depok, VIP Room Gedung Putih ya. Untuk pelayan firmannya Kakak Rini Setianingsi Sarjana Pendidikan ya. Dan temanya Yesus adalah hadiah terbaik dari surga untuk keluargaku. Dan pengumuman yang kedua yaitu akan diadakan perayaan Natal gabungan GBI Sungai Yordan, Roxy dan Depok dengan temanya dari surga kepada keluarga dan dunia, yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Immanuel Gatot STH MAG pada hari Minggu ya Bapak Ibu. Catat tanggalnya, waktunya dibikin di note-nya masing-masing ya. Hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di mana? GBI Sungai Yordan Roxy. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya mengajak bersama rekan-rekan mengajak untuk bersama-sama kita merayakan perayaan Natal pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Sungai Yordan Roxy dengan tema dari surga kepada keluarga dan dunia. Sekali lagi yang melayani firman Tuhan Gembala Sidang kita yang terkasih Bapak Pendeta Immanuel Gatot Wibowo, Sarjana Teologi dan Master Agama.
Dan pengumuman ketiga, saya mau lihat setiap tangan anak muda yang hadir pada sore hari ini, boleh angkat tangannya? Oh, pembicaranya juga angkat tangan. Ya, anak-anak muda boleh angkat tangannya, saya mau lihat coba. Yang remaja ada angkat tangannya? Oke, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 17.00 waktu Indonesia Barat diadakan ibadah Youth and Teens ya. Untuk tempatnya nanti diinformasikan di grup yang sudah ada. Sekali lagi jangan lupa untuk menghadiri, bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan ya. Youth and Teens nanti untuk tempatnya diinformasikan di grup yang sudah ada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Kerjaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kami tanpa kepala sidang untuk memimpin dalam doa berdoa. Di surga, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, saudara kasih sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan hati kita untuk memberikan Tuhan pada saat. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya percaya dan memberikan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari ini.